warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih para pemirsa sekalian dimanapun berada. Saya sangat mengapresiasi kehadiran saudara-saudaraku semua sudah meluangkan waktu untuk menonton salah satu channel YouTube kita, Mr. Korodis, komunikasi romantis dan humanis. Baik para pemirsa sekalian, pada kesempatan ini tentu saya akan tetap berbicara tentang berkaitan dengan persoalan komunikasi. Sebagaimana yang pernah saya sampaikan, bahwa persoalan komunikasi itu di mana saja dan kapan saja kita bisa lakukan. Tetapi pada saat kita melakukan proses komunikasi, tentu ada target yang harus dicapai. Bagaimana agar kita mencapai proses komunikasi itu dengan hasil yang memuaskan. Bagaimana mencapai hasil yang memuaskan, tentu harus diiringi dengan satu emosional yang baik. Ya. Ketika kita melakukan proses komunikasi tanpa didasari dengan proses satu emosional yang baik, maka tentu jangan berharap komunikasi kita bisa maksimal. Sekarang, kalau berbicara tentang emosional, salah satu pakar dari Amerika Serikat yang bernama Daniel Goleman, beliau tentunya terkenal dengan teorinya emotional intelligence. Ya, beliau itu pernah menyampaikan bahwa ada 5 kecerdasan emosional dalam diri manusia. Saya berpikir bahwa kecerdasan emosional ini tentu merupakan satu kesempatan yang terbaik untuk mendukung proses komunikasi yang baik. Kita lihat yang pertama. Apa itu kecerdasan emosional yang pertama? Yang pertama adalah mengenali emosi diri. Emosi diri adalah bagian dari apa yang ada di dalam diri manusia, yang tentu biasa dikenal dengan intrapersonal communication, komunikasi dalam diri manusia. Bagaimana bisa berkomunikasi yang baik, tentu harus menyadari sesungguhnya apa yang ada di dalam diri masing-masing orang. Inilah yang disebut dengan emosi diri, termasuk mengenal perasaannya, ya, dia waspada, ya, dan tentunya tidak larut dengan emosinya. Dia mampu menstabilkan atau dia mampu mengelola dengan baik emosinya, ya, sehingga dengan demikian tentu dapat melakukan proses komunikasi dengan baik. Yang kedua, itu ada namanya manajemen komunikasi. Ya, menurut Daniel Goleman, dia istilahkan adalah mengelola emosi. Ya, mengelola emosi adalah tentu bagaimana setiap orang harus menangani perasaannya, mengelola emosinya sehingga dapat tentunya terungkap emosi itu dengan tepat pada sasaran. Adakah emosi yang tidak tepat pada sasaran? Tentu jawabannya ada. Ya. Orang kadang-kala emosi tanpa ada alasan yang mendetail apa sesungguhnya membuat jadi emosi. Ini artinya bahwa dia tidak mampu memanage emosinya dengan baik. Tapi orang yang mampu memanage emosinya dengan baik, tentu dia akan kelihatan lebih santai, lebih nyaman, lebih refresh ya kelihatannya, bisa menghibur diri dengan baik karena emosinya itu dapat dia kelola dengan baik. Yang ketiga, ya, menurut Daniel Goleman itu bahwa bagaimana seseorang itu bisa memotivasi diri. Ya, dalam ilmu komunikasi tentu juga ini berkaitan dengan intrapersonal communication, komunikasi yang terjadi dalam diri seseorang. Ya, peluang untuk orang sukses itu paling besar datanya dalam diri sendiri. Sulit kita mengharapkan bantuan atau motivasi orang lain. Tapi yang paling terpenting dulu adalah bagaimana kita memotivasi diri kita untuk menjadi seorang yang hebat, menjadi seorang yang baik, untuk bagaimana bisa merubah diri. Ya, itu terutama dalam diri kita. Hanya 2 yang dapat merubah kita. Yang pertama adalah diri sendiri karena kemauan yang keras, memotivasi diri sendiri. Dan yang kedua adalah sang pencipta atau sang halik. Kalau sang halik itu katakan kita harus berubah, tentu harus berubah karena beliaulah yang menciptakan kita.
Hadirin sekalian, pemirsa dimanapun berada, yang keempat, ya, bagaimana kecerdasan emosional yang keempat itu adalah kita harus mengenal emosi orang lain. Dalam ilmu komunikasi, inilah biasa dikenal dengan interpersonal communication. Komunikasi yang terjadi antara kita dengan orang lain. Ya, jadi di samping kita mengenali diri dengan baik, mengelola emosi dengan baik, memotivasi diri dengan baik, juga perlu kita kenali emosi orang lain. Mengenali emosi orang lain itu adalah sesuatu yang luar biasa. Apa yang dirasakan oleh orang lain mampu kita rasakan. Inilah dalam ilmu komunikasi yang disebut dengan empati. Empati itu artinya kesanggupan kita untuk hidup di atas pemikiran orang lain. Artinya, kalau orang punya hobi tertentu, tidak perlu kita halangi. Kita harus support dia, karena itu bagian dari hobinya. Yang penting, tanda kutip adalah ke arah lebih baik. Kalau dia senang warna-warna tertentu, kita harus apresiasi dia, karena itu adalah hobinya. Itu bagian dari empati. Artinya, kesanggupan seseorang untuk memahami apa yang ada dalam diri orang lain. Kemudian yang terakhir, yang kelima adalah bagian dari kecerdasan emosional, yaitu membina hubungan. Ya, membina hubungan yang baik dalam ilmu komunikasi tentunya adalah bagaimana kita menciptakan komunikasi yang baik antara orang satu dengan orang lainnya. Kata Aristoteles, manusia itu adalah sun politikon, makhluk bermasyarakat. Jadi dia posisinya sebagai makhluk individu, tetapi dia juga sebagai makhluk sosial. Artinya bahwa ada hal-hal tertentu kita bisa selesaikan secara diri sendiri. Tetapi di sisi lain, ada juga hal-hal tertentu harus menghadirkan orang lain. Maka ini perlu sosialisasi. Perlu kita membina hubungan dengan baik. Dan ingat, tidak ada satupun manusia yang maha sempurna. Yang sempurna itu hanyalah Sang Pencipta, tetapi manusia kita ini tentu punya kelebihan dan punya kekurangan. Oleh karena itu, kita harus membangun komunikasi yang baik, membangun hubungan yang baik, tentu demi untuk mencapai apa yang menjadi harapan kita bersama. Kita bisa berhasil, orang lain kita bisa berhasil, tentu semuanya bisa berhasil karena adanya hubungan yang baik. Ini juga dalam agama selalu ditekankan, kita harus bersilaturahim, saling berhubungan antara satu dengan lainnya, karena jangan sampai lewat orang tertentu rezeki kita menjadi lebih bagus, harapan-harapan kita lebih terpenuhi, dan inilah merupakan satu inti ya, daripada kecerdasan emosional. Oleh karena itu, saudaraku pemirsa sekalian dimanapun berada, jadi kecerdasan emosional ini merupakan bentuk-bentuk untuk menguatkan komunikasi kita, sehingga komunikasi kita bisa berjalan secara efektif sebagaimana harapan. Ingat, yang pertama adalah mengenali emosi diri, yang kedua adalah mengelola emosi dengan baik, yang ketiga adalah memotivasi diri, yang keempat bagaimana kita mengenal emosi orang lain, dan yang terakhir yang kelima adalah bagaimana bisa membangun hubungan yang baik. Baik para pemirsa sekalian dimanapun berada, inilah yang sempat saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga kita terinspirasi, ada hikmah-hikmah yang bisa dipetik di dalamnya. Demikian, terima kasih saudaraku semua. Ingat, Mr. Koronis, komunikasi romantis dan humanis. Jangan lupa like, subscribe, and share, and comment. Demikian saya sampaikan. Terima kasih saudaraku semua. Anda sudah menonton channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.